selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 186. Sampai dengan halaman 193. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 94. Sampai dengan halaman 96. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh kata tanya dan kegunaannya dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan 2 contoh satuan berat benda dari ons ke kilogram dengan tepat. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak amati gambar Siti dan teman-temannya. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang memperhatikan tanaman kaktus ya anak-anak yang ada di halaman sekolah mereka. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan tentang bagaimana tanaman kaktus bisa hidup di tempat yang kering ya anak-anak, seperti contohnya di padang gurun. Anak-anak, berikut ini susunlah kalimat tanya. Kemudian jawablah sesuai bacaan yang telah kita baca secara bersama-sama tadi ya anak-anak. Kemudian pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian gunakan tanda tanya di akhir kalimat.
Selanjutnya, gunakan huruf tegak bersambung. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan contoh. Contohnya di sini, kata-kata masih acak. Nah, dari kata-kata yang acak, kita akan menyusun pertanyaan ya anak-anak. Kemudian setelah menyusun pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Contoh kata yang masih acak, membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Contohnya, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Jawabannya, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Selanjutnya, kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Soal yang pertama. Kata-kata yang masih acak. Dapat kaktus di mana tumbuh. Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat tanya ya, anak. Di mana kaktus dapat tumbuh? Kemudian jawabannya adalah kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti di gurun. Kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Kata-katanya masih acak, air menyimpan kaktus di mana? Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat tanya yang benar ya anak-anak. Contohnya, di mana kaktus menyimpan air? Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Dan jawabannya adalah kaktus menyimpan air pada batangnya. Kita lihat lagi contoh soal yang nomor 3. Kata-katanya masih acak, bentuk daun bagaimana kaktus. Kemudian, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat tanya. Bagaimana bentuk daun kaktus? Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya ya anak-anak. Dan jawabannya adalah bentuk daun kaktus biasanya berduri. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya, soal yang keempat. Kata-katanya masih acak, menyiram di sekolah kaktus siapa yang. Nah, sekarang kita akan menyusun menjadi kalimat tanya yang benar. Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tersebut ya anak. Dan jawabannya adalah yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya, soal yang kelima. Kata-katanya masih acak, kapan menyiram Siti kaktus? Nah, sekarang kita akan menyusun menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat tanya yang benar ya anak. Kapan Siti menyiram kaktus? Nah, sekarang kita akan menjawab dan jawabannya adalah Siti menyiram kaktus setiap 3 hari sekali. Anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya. Misalnya dari sedotan minuman. Kemudian pasangkan bunga yang sudah kalian buat pada tangkainya. Contoh karya yang sudah jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, ini contoh bunganya. Bunga ini terbuat dari tisu. Letakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga yang sudah kamu buat. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Anak-anak, tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah.
supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan pot bunga yang ini beratnya 5 ons, kemudian yang di samping kanan beratnya adalah 2 ons. Jadi beratnya berbeda-beda ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini kita akan memberikan tanda lebih dari atau lebih berat, kemudian tanda kurang dari atau lebih ringan, dan tanda sama dengan. Anak-anak perhatikan contoh soal yang pertama. Nah, di sini anak-anak perhatikan ada 5 pot ya anak. Kemudian di samping kanan ada 5 pot. Nah, masing-masing berat pot yang di samping kanan ini, satu potnya beratnya adalah 2 ons. Kemudian kita hitung dari 5 pot ini, kita kalikan dengan 5 ons. 5 pot dikali 5 ons hasilnya sama dengan 25 ons. Nah, sekarang pot yang di samping kanan, di sini juga ada 5 pot, kita kalikan dengan 2 ons. 5 pot dikali 2 ons sama dengan 10 ons. Nah, anak-anak, 25 ons lebih berat dari 10 ons. Jadi, tanda di sini kita beri tanda lebih berat seperti ini. 25 ons lebih berat dari 10 ons. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, di sebelah kiri ada gambar 5 pot yang masing-masing berat satu pot ini adalah 2 ons ya anak-anak. Kemudian di samping kanan ada gambar, di sini ada 7 pot. Nah, masing-masing berat pot ini dalam satu pot beratnya 5 ons. Kemudian kita kalikan ya anak-anak, di sini 5 pot yang di samping kiri dikali 2 ons hasilnya sama dengan 10 ons. Kemudian yang di samping kanan 7 pot dikali 5 ons hasilnya sama dengan 35 ons. Nah, sekarang kita bandingkan. 10 ons lebih ringan dari 35 ons. Jadi tandanya seperti ini atau tanda kurang dari ya anak. 10 ons lebih ringan dari 35 ons. Kita lihat lagi soal berikutnya. Di gambar yang sebelah kiri ini ada 6 pot. Masing-masing berat satu pot ini ada 2 ons. Kemudian di samping kanan ada 2 pot. Nah, masing-masing beratnya satu pot adalah 5 ons. 6 pot kita kalikan dengan 2 ons ya anak, hasilnya sama dengan 12 ons. Nah, sekarang yang di samping kanan 2 pot dikali 5 ons sama dengan 10 ons. Sekarang kita bandingkan, 12 ons lebih berat dari 10 ons. Jadi tandanya yang kita beri di sini tanda seperti ini. 12 ons lebih berat dari 10 ons. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh kata tanya dan kegunaannya yaitu: pertama, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian yang kedua, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang ketiga, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu proses atau cara. Dan yang keempat, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh perbandingan berat benda yaitu: pertama, berat tomat 4 ons lebih ringan dari kentang 1 kg.
Atau bisa kita tulis menggunakan tanda seperti ini. Tomat 4 ons lebih ringan dari kentang 1 kilogram. Kemudian yang kedua, berat melon 4 kilogram lebih berat dari apel 20 ons. Melon 4 kilogram lebih berat dari apel 20 ons. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.